Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Betapa berharganya kita. Inilah Sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, dari manakah asal kemunafikan? Jika dilihat dari artinya, munafik itu berarti pura-pura. Artinya bahwa sebenarnya apa yang dikatakan dan dilakukan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Misalkan tidak suka, tetapi pura-pura suka. Tidak setia tapi pura-pura setia. Tidak bisa tetapi pura-pura bisa. Tentunya munafik ini lahir dari sebuah ketakutan. Akan dinilai begini atau begitu, atau tidak akan diterima dalam sebuah kebersamaan. Sehingga produksi kata dan tindak tingkah yang keluar adalah sesuatu yang tidak jujur. Hidup ini begitu berharga. Jadi janganlah kita merendahkan martabat kehidupan kita dengan sesuatu yang berupa kepura-puraan, tidak jujur yang kita bangun dalam hidup. Saudara-saudariku terkasih, betapa kita sangat berharga, itulah penegasan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam nasihatnya kepada murid-muridnya, Yesus mengingatkan untuk berhati-hati terhadap pengaruh kemunafikan dalam hidup. Mungkin menurut Yesus, kemunafikan itu tidak berfaedah untuk kehidupan kita. Karena hidup kita tidak akan lebih berharga dengan sebuah kepura-puraan atau kemunafikan yang kita jalani. Malahan kita akan membuat hidup kita tidak berharga dengan ketidakjujuran yang kita katakan atau kita praktekkan. Hidup kita berharga, jadi janganlah kita takut terhadap penilaian manusia. Jalani apa adanya. Hidup kita berharga karena Tuhan sangat mengasihi kita. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan kita semua bahwa kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Oleh karena itu, itulah jaminan bagi kita bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang akan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan Yesus mengingatkan bahwa jika burung-burung pipit saja tidak dilupakan Allah, apalagi kita, semua rambut kepala kita pun sudah terhitung seluruhnya. Saudara-saudariku terkasih, jangan takut karena kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan.
Ketakutan hanya akan menciptakan ketidakjujuran dalam hidup kita, dan hal tersebut tidak akan berguna untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama, serta menurunkan harkat dan martabat kita sendiri. Kita adalah orang yang sangat berharga, maka hiduplah sesuai dengan harga yang telah Tuhan meteraikan dalam diri kita melalui putranya Yesus Kristus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk tetap membuat betapa berharganya kita. Tuhan memberkati kita semua.